Mengawali berita pada malam hari ini, pemirsa Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penahanan terhadap tersangka MS atas dugaan tindak pidana korupsi BOP pada Kamis sore. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka telah melakukan pemotongan dan mengambil pencairan dana BOP yang diperuntukkan untuk pondok pesantren dan TPQ. Setelah melalui rangkaian proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana BOP atau bantuan operasional pesantren dan pendidikan Islam di masa pandemi COVID-19 tahun 2020, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penahanan terhadap tersangka MS yang merupakan staf pada Seksi Pontren Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk pada Kamis sore 8 Desember. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka telah melakukan pemotongan dan mengambil pencairan dana BOP yang diperuntukkan untuk pondok pesantren dan TPQ. Akibatnya, keuangan negara mengalami kerugian sekitar 700 juta rupiah dengan jumlah korban kurang lebih 50 lembaga TPQ. Dalam perkara ini, Jaksa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terkait dengan perbuatan tersangka. MS ditahan di rutan kelas 2B Nganjuk sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di ruang Pitsus Kejaksaan Negeri Nganjuk sejak pagi hari, selama pemeriksaan hingga penahanan. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Tenope Rusut melalui Kasih Pitsus Andi Wicaksono mengatakan, untuk tahap awal ini, pihaknya menahan MS selama 20 hari ke depan, di mana beberapa waktu sebelumnya MS ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana BOP untuk pondok pesantren di Kabupaten Nganjuk. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Kejaksaan Negeri Nganjuk telah melakukan proses penyidikan terkait dana bantuan operasional pesantren dan pendidikan agama Islam. Dan hari ini sebelumnya telah menerbitkan tersangka terhadap MS yang diduga melakukan pencairan melalui pemotongan dan mengambil pencairan itu tidak sampaikan kepada pondok pesantren. Dan terhitung mulai tanggal 8 Desember tahun 2022 telah melakukan penahanan terhadap MS 20 hari ke depan. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Nganjuk Afif Fauzi membenarkan bahwa tersangka MS merupakan staf pada Seksi Pontren pada saat itu dan telah dipindah tugaskan menjadi staf biasa pada saat ini. Pihaknya menambahkan bahwa kejadian ini menjadi peringatan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas di ranah peraturan perundang-undangan. Ya, pernah. Sebagai apa, Pak? Ya, staf biasa itu di Pontren. Ya, sekarang dia di Kawanglu. Sebagai apa, Pak? Ya, staf biasa. Staf biasa. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 dan Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hingga saat ini, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk masih mendalami kasus tersebut yang dimungkinkan masih ada tersangka lainnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofyan Hanafi, Madu TV, mewartakan.